Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian menunggu berbuka puasa, kajian qabla maghrib. Alhamdulillah, insyaallah saya di sini menemani jamaah sekalian berbagi ilmu sampai nanti datangnya waktu azan maghrib. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi saya di sini membawakan kajian dari buku Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam Nawawi. Kemudian sebagaimana yang telah kemarin kita bicarakan, sebagaimana yang telah kemarin disampaikan, kita mulai dari bab awal, yaitu yang tentang ikhlas dan niat dalam segala perilaku kehidupan. Sedikit flashback, ikhlas itu adalah ketulusan sesuatu yang murni, tidak ditimpakan sesuatu yang lain, sesuatu yang murni. Ikhlas itu selalu harus ada di setiap ibadah. Ikhlas itu disertakan dengan niat. Niat itu disertakan dengan ikhlas. Di dalam ibadah kemarin sudah dijelaskan ada dua syarat umum, yakni ibadah. Jamaah sekalian, ibadah itu ada dua syarat umum. Pertama ikhlas, kedua mutaba'ah atau mengikuti tuntunan syariat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidaklah kita mengetahui ikhlas itu kalau kita tidak tahu dengan yang namanya lawat katanya. Yang kemarin kita bahas tentang soal riya dan ujub. Riya ialah menghiasi ibadah dan memperindah ibadah karena seseorang. Kemudian ujub membangga-banggakan ibadah yang pernah dilakukan. Membangga-banggakan ibadah yang pernah dilakukan. Definisi secara ringkasnya seperti itu, riya dan ujub. Dan keduanya adalah dosa besar. Barang siapa jamaah sekalian yang melakukan ibadah terus di hatinya ada secuil riya atau ujub dalam hatinya, maka ibadahnya itu tidak dianggap, maka rusak amalan ibadahnya. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut lagi, masih soal kemarin itu riya dan ujub. Dalam riya kemarin kita sudah memberikan contoh bagaimana sih riya itu kalau di masyarakat itu seperti apa. Kemudian saya akan memberikan sebuah kisah yang mana terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah. Contoh riya jemaah. Jadi pada zaman Abbasiyah ada namanya seorang wanita, ada namanya Zubaidah. Zubaidah itu ratu, ratu dalam dinasti Abbasiyah. Zubaidah ini adalah istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang mana kita tahu sendiri jemaah sekalian, setiap dinasti itu ada puncak zaman keemasannya, begitu kan? Nah, dalam dinasti Abbasiyah itu puncak zaman keemasannya itu pada Harun ar-Rasyid. Beliau ini dikenal sangat kaya.
Ya kalau kita flashback sedikit, zaman Abbasiyah itu memang adalah zaman di mana Islam itu terkenal dan ditakuti di wilayah barat. Terkenal disegani. Jadi banyak pusat pendidikan di sana, ya keilmuan di sana, ya kajian fikih di sana, kajian ilmuwan semua di sana. Ada namanya itu Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di Abbasiyah. Lanjut lagi jamaah, Zubaidah ini sebagaimana seperti suaminya. Zubaidah ini dirinya sendiri adalah seseorang wanita yang kaya raya. Terus dia unggul dalam hal fisik, dia kaya, dia unggul, fisiknya unggul. Kemudian dia seperti suaminya juga, dia gemar beribadah kepada Allah. Dia juga gemar bersedekah. Dia itu sering harta yang diberikan oleh suaminya itu dia langsung berikan kembali kepada para ulama-ulama, kepada fakir miskin, baik kerabat maupun bukan kerabat, selalu mendapatkan sedekah, mendapatkan sedekah dari Zubaidah ini. Dia tidak pandang yang mana yang harus diutamakan gitu. Nah, dikisahkan Zubaidah ini kaya jemaah sekalian, kaya, terus dia ibadahnya itu dia adalah seorang mukmin, ya, seorang yang salihah. Kemudian ada salah satu amalannya itu yang bahkan terkenal sekali se-Jazirah Arab, yaitu dia pernah membangun bendungan atau kita bilang apa ya? Ya, mungkin seperti bendungan gitu atau waduk gitu di atas gunung di dekat Arafah. Dia bangun dan itu digunakan sebagai penampungan air Zam-Zam. Penampungan air Zam-Zam. Jangan kita kira dulu itu ada pompa air gitu ya. Yang susah itu di bagian situ. Jangan kita kira seperti itu. Buat penampungan dia juga sambil diisi dengan air Zam-Zam. Jadi tidak ada yang namanya pompa air ya. Jadi Zubaidah ini dia menyewa atau caranya dia untuk mengisi air itu ya, dia sampai ribuan unta gitu dibawakan dengan air yang diisi dalam bejana-bejana, isi di dalam bejana-bejana wadah kantong kulit unta. Jadi dibawa ke atas gunung gitu. Jadi setiap hari seperti itu. Dan ini diperuntukkan bagi jamaah haji, kan dari Arafah gitu kan ke Musdalifah itu kan perjalanan jauh. Jadi diberikan itu untuk para jamaah haji. Sampai-sampai dia itu terkenal, tersohor bahwa Zubaidah ini pasti akan masuk surga. Itu tersohor di antara para rakyat, itu tersohor seperti itu. Hingga suatu ketika jamaah sekalian, Zubaidah ini meninggal dunia. Kemudian diceritakan salah satu keponakan Zubaidah, yang mana ponakannya ini termasuk dekat dengan dia, dan dia itu sering diserahi amanah untuk memberikan sedekah kepada ini. Jadi dia tahu amalan Zubaidah itu seperti apa. Dia bermimpi dengan izin Allah, dia bermimpi bertemu dengan Zubaidah. Kemudian dia bertanya kepada Zubaidah, wahai siapa ya? Kalau dia ponakan berarti tantanya, bibi gitu ya. Wahai bibiku, kamu kan sudah diketahui seperti ini, amalanmu di dunia seperti ini. Kemudian apa yang Allah ganjar untukmu? Bagaimana nasibmu di surga sana? Tanya begitu. Soal amalan-amalan yang dilakukan itu. Apa kata Zubaidah? Zubaidah mengatakan semua amalan-amalan yang telah kulakukan itu semuanya nol. Tidak ada pahala, tidak ada kebaikan di sisi Allah. Akhirnya jawab, loh, kenapa bisa seperti itu? Karena semua amalan-amalan itu yang dia lakukan itu semuanya itu atas dasar riya. Dia bilang sendiri dia itu amalan itu nol karena tidak dianggap oleh Allah, karena dia riya. Jadi merusak amalan-amalan yang telah dilakukannya selama ini. Sebanyak itu jemaah. Hartanya dia berikan kepada fakir miskin, kepada para ulama, sampai buat bendungan, sampai susah-susah buat bendungan. Berapa banyak yang dikeluarkan Zubaidah untuk melakukan semua itu gitu. Tapi ternyata di sisi Allah itu dinilai nol. Kemudian ditanya lagi sama ponakannya itu, lalu apa yang terjadi pada engkau bibi? Apa yang sekarang terjadi pada engkau? Terus dia bilang, saya tetap dimasukkan ke dalam surga. Karena apa jemaah sekalian? Dia bilang lagi, karena Allah ridho dengan sholat malam yang kulakukan yang tidak ada orang melihatnya.
Ya seperti kita tahu tadi, ternyata Zubaida ini juga sebenarnya dia ada ibadah. Jadi sholat malam juga dilakukan. Dari begitu banyak sedekah yang diberikan, dari begitu banyak amalan-amalan yang dia lakukan, ternyata yang diterima oleh Allah, yang diridai di sisi Allah itu ternyata amalan sholat malam yang tidak pernah dia tampakkan, seperti itu, yang tidak pernah dia tampakkan. Kemudian dari sini kita harusnya semakin kuat pengetahuan kita akan ikhlas itu, jamaah sekalian, bahwa semestinya seorang yang beriman, seorang itu yang bertawakal kepada Allah ketika ingin memulai ibadah, dia harus benar-benar mengkhususkan dirinya, dia harus benar-benar meniatkan pada dirinya untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Sebagaimana saya bilang kemarin, di setiap ibadah itu pasti ada aja setan yang ganggu kan. Dan riya sama ujub ini adalah senjata setan. Pasti ditawarkan di awal, pasti ditawarkan itu. Ada yang lihat kamu dari sana begitu atau segala macam sehingga mengubah niatnya, tinggal ditepis. Tapi itu yang susah. Apalagi pengaruh ya. Manusia itu jamaah sekalian, mau tidak mau, suka tidak suka, seorang pribadi itu ketika dihadapkan kepada komunitas, dia itu pasti pengen dianggap, kan kayak begitu. Dari hal dasar itu saja, maka nanti akan berkembang banyak. Apakah dia pengen dianggap itu dalam hal apa? Nah, bahayanya ketika diarahkan kepada kesalihannya itu, ya sampai tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, itu sekilas tentang ikhlas tadi dan penjabarannya. Kemudian kita lanjut kepada ayat Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dalam artian di sini, menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, di situ dimaksudkan sebagai ikhlas. Ya, dalam menjalankan agama yang lurus dimaksudkan sebagai tauhid. Menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, yaitu ikhlas kepadanya, dan menjalankan agama dengan lurus. Ya. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dasar kedua yang diambil oleh Imam Nawawi yaitu surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Kok sampai diambil ayat ini? Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Maksud dari ayat ini, jamaah sekalian, itu membahas tentang membicarakan tentang kurban. Jadi daging yang kita sembelih itu, hewan yang kita sembelih, sapi, unta, kambing itu, dagingnya dan darahnya itu tidak sampai kepada Allah, tidak akan sampai kepada Allah. Akan tetapi yang mencapai itu ialah apa? Ketakwaan mulah yang dapat mencapainya. Niat kita dalam beribadah itu, niat kita dalam menyembelih hewan itu yang akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dan kepatuhan serta keikhlasan dalam berkurban itu. Dan itulah yang dinilai oleh Allah, bukan daging dan darahnya. Kemudian jamaah sekalian, ada hadis yang menguatkan beberapa ayat ini, ikhlas dan niat itu, yang mana bunyinya seperti ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Dalam hadis dijelaskan Allah itu ya tidak memandang fisik hambanya, tetapi amal perbuatannya. Begitulah Islam datang kepada kita jamaah sekalian. Bagaimana perjuangan Islam di Mekah? Kenapa sampai Islam sampai seberat itu di Mekah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sampai 13 tahun kemudian hijrah ke Madinah karenanya? Itu karena Islam itu menjunjung konsep persamaan. Ya. Islam itu dibangun tidak dengan memandang ras, tidak memandang kedudukan, ya, yang memandang kedudukan, tidak memandang tentang popularitasnya di masyarakat, tidak dipandang soal itu. Yang dipandang adalah ketakwaan kepada Allah. Inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa orang-orang Quraisy Mekah itu menolak Islam. Mereka tidak mau disamaratakan dengan Buddha karena hanya takwa kepada Allah. Tidak mau. Mereka tidak mau disamaratakan dengan mereka orang-orang kulit hitam, orang-orang Ethiopia, para Buddha. Maka dari itu mereka menolak. Mereka sendiri tahu jamaah sekalian, dari zaman Nabi Ismail sudah diajarkan tentang namanya itu agama Hanif, ya, Hanif. Jadi agama dengan jalan yang lurus begitu. Sudah diajarkan seperti itu. Akan tetapi dengan perkembangannya, ya bangsa Arab itu sendiri ya sama seperti Israel ya, ketika ditinggalkan itu mereka mulai melenceng lagi. Sampai orang Arab itu menganggap diri mereka itu ya, terkhususnya orang Quraisy itu menganggap diri mereka itu lebih tinggi dari bangsa Arab yang lain karena mereka tinggal di dekat rumah Allah. Mereka itu tahu Ka'bah itu rumah Allah, mereka tahu. Akan tetapi ya cara mereka menyembah Allah itu salah. Sejak dari awal itu ketika berhala itu dibawa dari Yaman, dari Syam dibawa ke Makkah ya, terus dijadikan sebagai perantara antara dirinya kepada Tuhan, sehingga pelan-pelan berhala itu yang disembah bukan Tuhannya, sampai Ka'bah itu di sekitarnya dipenuhi dengan berhala. Kan seperti itu. Jamaah sekalian, yang paling cocok dijadikan contoh oleh hadis ini adalah sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah. Kita tahu sendiri perjuangan beliau itu, jamaah sekalian, ketika masih budak, luar biasa siksaan yang diberikan oleh kaum Quraisy kepadanya. Bilal bin Rabah itu sampai disiksa, ditindih batu di tengah pasir panas siang hari. Pasir panas saja siang hari kalau kita injak itu rasanya seperti itu. Ini telanjang, badannya itu telanjang terus ditaruh di pasir terus ditinggi lagi batu di atasnya. Itu siksaannya berat sekali. Bilal bin Rabah. Contohnya Bilal bin Rabah, seorang kulit hitam ya, tetapi di sisi Allah dimuliakan. Sampai Nabi itu, sampai ada dalam hadis itu Nabi memanggil Bilal, ya Bilal ta'al. Wahai Bilal, kemarilah kamu. Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan sampai aku mendengar suara terompahmu di surga, bahkan kamu belum sampai di sana. Sampai Rasulullah bertanya kepada Bilal soal itu. Ya, ini saya yakin sudah pernah dengar soal ini. Kemudian apa jawaban Bilal? Bilal menjawab, wahai Rasulullah, saya sendiri itu tidak punya amalan yang saya istimewakan, tidak ada amalan istimewa. Hanya saja ketika saya ambil wudhu, saya akan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah itu yang dimaksud dengan sholat wudhu. Itu saja amalannya. Nah ini pesan-pesannya juga termasuk dalamnya itu bahwa kita tidak boleh meremehkan amalan-amalan kecil seperti ini. Bilal dan Zubaidah itu merupakan contoh ya. Zubaidah meskipun amalan sebanyak itu ditolak oleh Allah, tapi amalan sholat malamnya diterima ya, sholat malamnya diterima. Bilal bin Rabah belum sampai di surga, tapi terompahnya sudah didengar di sana karena amalan ini gitu. Amalan-amalan kecil ini jamaah sekalian, ketika kita lakukan istiqomah di dalamnya ya, hanya kepada Allah, turut ikhlas di dalamnya, maka apa yang Allah ganjar kepadanya ini contohnya. Maka mereka diganjar oleh Allah apa?
menjadi penghuni surganya Allah. Bahkan ada satu kisah lagi untuk menguatkan jemaah sekalian tentang keikhlasan ini, keikhlasan dalam ibadah dan tentang hasil dari bimbingan Islam itu kepada para orang Arab yang kita kenal sebagai keras. Gobloknya orang Arab itu zaman dulu ketika mereka menganggap ketika mereka itu orangnya lebih menganggap kasta daripada ketakwaan, kan seperti itu. Jadi pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ya, kita kenal sahabat yang namanya Khalid bin Walid, ya. Khalid bin Walid seorang panglima para Rasulullah yang dijuluki sebagai Saifullah. Ya. Bagaimana perjuangan beliau dengan jihad yang dilakukan dalam perang-perang Ghazwah gitu ya. Jihad fisabilillah. Dan kita kenal juga bahwa beliau ini tidak pernah kalah ya, tidak pernah kalah di medan perang. Setenar itu Khalid bin Walid. Sampai nanti ketika beliau ini menjadi jenderal pada zaman Nabi dan juga pada zaman Umar bin Khattab. Khalid bin Walid dikisahkan suatu ketika pada zaman Umar bin Khattab, dikisahkan suatu ketika Umar mendapatkan ketika itu sedang perang. Terus Umar mendapatkan berita yang tidak enak atau isu. Itu mendapatkan berita bahwa Khalid bin Walid itu berkhianat dengan harta ghanimah. Harta rampasan perang. Khalid bin Walid berkhianat dengan ghanimah. Isunya seperti itu. Tapi kita tahu sendiri, Umar bin Khattab itu kenal sama Khalid bin Walid dan beliau sendiri meyakini bahwa Khalid bin Walid tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ya. Akan tetapi sebagai posisinya Amirul Mukminin, sebagai pemimpin, maka beliau harus bisa meluruskan isu tersebut atau meluruskan nama baik Khalid bin Walid. Akhirnya dipanggillah Bilal bin Rabah di hadapan Amirul Mukminin. Diberitakanlah Bilal, wahai Bilal, aku mengutusmu kepada Khalid bin Walid, ya. Sampaikanlah pesanku, sampaikanlah suratku ini dari Amirul Mukminin dengan pertanyaannya seperti ini. Apakah engkau Khalid bin Walid berkhianat dengan ghanimah seperti itu? Dan jawabannya harus ya atau tidak. Seperti itu ya. Tetapi ditambahkan lagi sama Umar bin Khattab. Seperti ini. Ketika engkau sampai dan ketika engkau ingin menyampaikan hal ini, ya pertanyaan ini, surat saya ini kepada Khalid bin Walid, maka perintahkanlah dia atas perintah Amirul Mukminin harus seperti ini. Seperti apa? Jadi nanti ketika Bilal sampai, ya, terus dibacakan itu, syaratnya itu seperti ini. Jadi Khalid bin Walid itu disuruh pipinya itu ditaruh di tanah. Kemudian Bilal bin Rabah sambil membuka itu surat dan membacakannya itu sambil menaruh kakinya di atas pipinya yang satunya. Ya, bayangkan itu posisi terhina itu ya. Jadi pipinya satu taruh di tanah, terus pipi yang satunya diinjak Bilal sambil dibacakan pesannya Amirul Mukminin. Yang tidak mau Bilal berangkat dengan pesan tersebut. Dan ketika sampai di kemah di medan pertempuran itu, sampai di kemahnya Khalid bin Walid, ya Bilal segan gitu kalau ngomong soal ini. Tetapi tetap disampaikan, wahai Khalid, aku disampaikan oleh Amirul Mukminin itu seperti ini. Dan caranya itu seperti ini. Dan jemaah sekalian, karena inilah yang kita sebut sebagai keberhasilan dari didikan Rasulullah SAW. Bagaimana jawaban Khalid? Wahai Bilal, tidak ada lagi itu yang namanya perbedaan ras, tidak lagi namanya perbedaan kedudukan. Kita sekarang bukan lagi zaman jahiliyah, kita sudah masuk kepada zaman Islam. Yang Allah nilai itu adalah ketakwaan kita, maka lakukanlah apa yang Amirul Mukminin perintahkan kepadamu. Seperti itu. Hebatnya seorang Khalid ini kan kita kenal sangat baik sama sekali. Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu jamaah adalah orang yang sangat terkenal di Mekah. Jadi dia itu punya amalan waktu zaman jahiliyah dulu. Walid bin Mughirah itu punya amalan
setiap tahun itu kan kiswah Ka'bah diganti untuk zaman apa? Untuk para ketika nanti datang musim haji. Nah, ketika setahun itu ada 1 tahun nanti dijadwalkan untuk seluruh kaum Quraisy itu untuk patungan untuk mengganti kiswah Ka'bah nanti, tapi ada setahun lagi dikhususkan untuk Walid bin Mughirah itu untuk sendiri yang mengganti kiswah Ka'bah itu. Ya, pengaruhnya besar sekali. Dan dia karena itu kan terkenal kaya. Dan Walid bin Mughirah ini terkenal dengan keluarganya orang militer. Makanya Khalid bin Walid pendidikan militernya itu luar biasa. Sejak kecil kita sudah tahu seperti itu. Nah, kita kenal seperti itu. Jadi Khalid bin Walid ini ya diperintah ya. Kalau kita logika saja, Khalid bin Walid dari Quraisy ya, orang yang berkebangsawanan tinggi gitu saat itu, dimintai sama mantan budak kulit hitam yang dianggap rendah banget sama orang Arab. Itu untuk melakukan hal ini tadi. Jadi disuruh ditaruh pipinya di tanah, terus kakinya ditaruh di atas pipinya satunya, terus dibacakan surat itu. Tapi Khalid bin Walid, masya Allah, beliau itu ya sudah tidak ada rasa hal seperti itu lagi. Jadi dia menganggap Bilal itu sebagai saudaranya sendiri, saudara seiman, saudara yang dikuatkan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka berdua berbarengan keluar dari kemah ya. Jadi di sekeliling kemah itu dikelilingi oleh pasukan dan banyak dari orang-orang Quraisy di situ. Kemudian Khalid bin Walid memerintahkan kepada orang Quraisy, wahai kaum Quraisy, wahai bangsa Arab, telah datang kepadaku Bilal bin Rabah, utusan dari Amirul Mukminin yang membawakan surat seperti ini dan pelaksanaannya seperti ini. Maka ketika Bilal melakukannya, janganlah kalian marah, janganlah kalian mencibir, karena ini adalah perintah dari Amirul Mukminin. Kemudian jelaskan di depan orang Quraisy ya, di depan bangsa Arab saat itu dilakukanlah. Jadi Khalid bin Walid naruh kepalanya, pipinya di tanah, ditaruh, terus Bilal itu meletakkan telapak kakinya di pipi yang sebelah kiri. Kemudian dibacakan surat itu. Wahai Khalid bin Walid, dengan ini surat Amirul Mukminin telah disampaikan kepadamu dengan pertanyaan, apakah engkau berkhianat dengan ghanimah? Kemudian Khalid bin Walid jawab tidak. Kemudian bangkitlah Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid kemudian bersalaman dengan Bilal, kemudian didekap Bilal ya, berpelukan, kemudian mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, sampaikanlah kepada Amirul Mukminin bahwa saya Khalid bin Walid menyampaikan salam kepada beliau, dan juga sampaikanlah bahwa saya menjawab dengan tidak gitu. Ini salah satu contoh bahwa ya ketika memang Arab itu didatangi oleh Rasulullah, ketika syariat Islam itu benar-benar tersebar. Oke. Ketika syariat Islam itu benar-benar tersebar, maka seperti itulah pribadi-pribadi sahabat Nabi, termasuk Khalid bin Walid. Jemaah sekalian, ini mohon maaf masih baru 2 ayat terus saya tambah cerita, tapi insya Allah kita dapat hikmahnya bahwa sebenarnya itu kalau kita mencari percontohan memang di antara sahabat-sahabat dari zaman orang-orang zaman dulu itu memang banyak percontohan seperti itu, dan kita mendapati bahwa ya dalam hadis ini ya Allah itu tidak memandang fisik, Allah tidak memandang harta, Allah itu memandang hambanya dari setiap amal perbuatannya dan juga ketakwaannya. Maka jamaah sekalian, semoga dengan apa yang telah disampaikan pada kajian ini, semoga hati kita lebih dekat kepada Allah, semoga kita mampu mengamalkannya, semoga Allah ridho kepada kita dalam kajian ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.